Halo Lur, selamat datang di channel YouTube Mang Ucok. Pada video pertama kali ini, Mang Ucok mau mencoba menceritakan alur film dari Japanese. Aduh, nih hese dekah. Ya, film dari Jepang yang berjudul Wet Woman in the Wind, menceritakan seorang pria yang mencari ketenangan dalam hidupnya. Namun semua itu berubah ketika ada seorang wanita yang selalu mengusik kehidupannya, dan juga si wanita tersebut terus-terusan selalu mengajaknya berpok-pak-poker. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Hayu kita gasken. Tapi sebelum itu, Mang Ucok mau minta support dulu dari dulur-dulur untuk mengklik tombol like, komen, dan juga subscribe. Oke, let's go. Di awal film memperlihatkan seorang pria yang bernama Kosuke. Dia adalah seorang aktor ibu kota. Namun saat ini dia sengaja pindah dari kota Tokyo ke pedalaman hutan untuk mendapatkan sebuah ketenangan. Saat eta, dia membawa gerobak cuangki dan tanpa disengaja dia menemukan kursi bekas. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung membawanya. Sesampainya di tepi pantai, Kosuke terlihat sedang membaca sebuah buku. Namun lagi santuy-santuйnya membaca, tiba-tiba datanglah seorang wanita tanpa diundang, nyolonong menggoes sepeda seperti si tebak downhill. Wanita tersebut bernama Seorin. Seorin lalu melepaskan pakaiannya yang basah di depan Kosuke, dan Kosuke pun kaget dengan penampakan dua gunungnya. Kosuke kemudian bertanya kepada Seorin, "Kau habis dari mana dan mau kemana?" Namun tiba-tiba saja Seorin menjawab, "Aku ingin ikut dan tinggal bersamamu." Mendengar hal itu, Kosuke pun langsung meninggalkan Seorin, sebab ia mengira Seorin adalah wanita yang aneh. Scene film pun berpindah memperlihatkan Kosuke yang sedang membawa gerobak untuk menuju pulang. Namun dari arah belakang, Seorin terus-terusan mengejar Kosuke. Bukan mengejar saja, Seorin pun teterekelan naik ke pundak Kosuke dengan berlaga seperti Smackdown Rey Mysterio. Namun Kosuke pun merasa risih dengan tingkah lakunya, sehingga di-smack balik menggunakan jurus Brock Lesnar. Setelah Kosuke meninggalkan Seorin, namun Seorin tetap mengejar kembali Kosuke. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua pun tiba di gubuk miliknya si Kosuke. Seorin tampak senang melihat rumahnya si Kosuke, akan tetapi Kosuke tidak suka ada wanita di dekatnya untuk saat ini. Dia mencoba kembali mengusir Seorin, namun Seorin ini malah mengkeros dan mencekik lehernya si Johnny. Ya, Johnny, itu dia mentimunnya si Kosuke. Oleh karena itu, Kosuke merasa kesal dan mengatakan bahwa Seorin ini seperti anjing liar yang haus akan belayan. Kosuke pun mengambil roti dan melemparkannya ke tanah. Di sini dia bermaksud memberi Seorin makan. Seorin pun mengambilnya dan memperingatkan bahwa Kosuke tidak akan lolos darinya. Scene pun beralih ketika memperlihatkan Kosuke sedang makan bubur di sanguan. Lalu tiba-tiba lampu di gubuknya tersebut menjadi mati. Keesokan harinya, Kosuke memanggil seorang temannya yang merupakan seorang mekanik untuk memperbaiki dan mengganti listrik yang mati di gubuk Kosuke. Temannya ini bernama Yokuja. Setelah selesai memperbaikinya, mereka berdua kemudian pergi untuk ngopi-ngopi santuy di sebuah bar yang juga merupakan milik teman mereka. Sesampainya di bar tersebut, tiba-tiba dia melihat Seorin. Ternyata Seorin bekerja di bar miliknya teman berdua itu. Melihat adanya Kosuke, Seorin pun lalu terkejut. Pada akhirnya ia meminta maaf atas kelakuannya kemarin. Kosuke pun dengan dingin memaafkannya. Disinilah awal mula Kosuke mulai suka kepada Seorin. Bahkan Kosuke pun suka mencari-cari kesempatan untuk meliriknya. Singkat cerita, saat bar sudah ditutup, Seorin mencoba menggoda bosnya yang sedang baeud camutruk ngambek jeung sajabana. Bosnya ini bernama Kobuchi. Diketahui bahwa si Kobuchi tidak suka kalau Seorin kenal dengan si Kosuke. Karena sagne yang tidak bisa ditahan, pada akhirnya si Kobuchi pun melakukan pok-pak-poker dengan Seorin. Keesokan harinya, terlihat Kosuke sedang belanja sayuran untuk kebutuhan dapurnya. Namun sesampai di gubuk miliknya, ia terlihat keheranan sebab ia melihat sebuah mobil yang tidak dikenal parkir di halaman depan gubuknya.
Ketika mau masuk ke dalam gubuknya, tiba-tiba ia kaget karena melihat adanya Shiorin dengan seorang pria yang sedang berpokpak poker di gubuknya. Di sini mereka pun melihat adanya Kosuke, namun sedang nikmat-nikmatnya, mereka pun melanjutkan pokpak poker dan mengabaikan Kosuke. Setelah selesai pokpak poker, Shiorin dan pria tersebut pun keluar dari gubuk. Di sini terlihat pria tersebut seperti malu-malu karena melihat Kosuke, sebab ia mengira bahwa gubuk tersebut miliknya Shiorin. Tapi fakta sebenarnya itu adalah milik si Kosuke. Akan tetapi Kosuke tidak mempermasalahkan hal itu. Ia mencoba bersikap lembut terhadap mereka berdua dan memberikan mereka masing-masing secangkir kopi. Ya biar dia itu jadi semangat lagi gitu Wak, karena dia itu sudah berpokpak poker. Mulai dari sinilah Shiorin selalu mengganggu kehidupan Kosuke. Singkatnya, pada malam hari Kosuke sedang bobo ganteng. Tiba-tiba dia terbangun dengan suara telepon yang berbunyi. Diketahui ponsel tersebut bahwa miliknya si pria tadi siang yang sedang berpokpak poker. Saat Kosuke mengangkat teleponnya, tiba-tiba terdengar suara ih. Setelah itu Shiorin berkata, kalau kau suka dan ingin pokpak poker dengan dirinya, kau bisa menghubungi dia di besok siang. Kesal karena bobo gantengnya diganggu oleh Shiorin, dia pun melempar handphone si laki-laki tersebut. Terlihat di siang hari si Kosuke sedang mencangkul dan akhirnya Shiorin pun datang untuk menghampiri dan mengambil handphone si cowok tersebut yang ketinggalan semalam. Lalu Kosuke mengatakan bahwa telepon tersebut sudah dibuang. Lalu si Shiorin menyuruh Kosuke untuk mengembalikan teleponnya. Di sini Kosuke menjadi kesal kepada Shiorin karena dia selalu mengikuti dan menanyakan kenapa kau selalu mengikuti saya. Lalu Shiorin berkata bahwa ia heran terhadap Kosuke. Dia adalah seorang aktor dari kota, namun kenapa malah pindah ke hutan dan gubuk yang sederhana. Kosuke langsung menjawab kepada Shiorin bahwa dia ingin menenangkan diri dan mencari ketenangan dan gak mau diganggu oleh siapapun. Singkat cerita, pada esok harinya terlihat Kosuke yang sedang santai dengan masak sosis bakar. Namun tiba-tiba saja dia mendengar sebuah mobil yang menghampiri gubuknya. Sontak ia pun panik dan buru-buru masuk untuk bersembunyi. Awalnya ia mengira bahwa yang datang itu adalah temannya Kobuchi. Namun ternyata yang datang adalah teman Kosuke yang sudah lama gak berjumpa. Wanita tersebut bernama Kyoto. Dia adalah temannya Kosuke yang merupakan seorang guru. Dan guru tersebut pun menghampiri Kosuke dan mengatakan bahwa dia itu kangen pada dirinya. Saat Kosuke keluar, tiba-tiba sudah ada beberapa pria yang menunggunya dan memperkenalkan diri masing-masing. Diketahui bahwa mereka itu adalah murid-muridnya si Kyoto. Ia juga dikenalkan dengan seorang wanita imut, yaitu asistennya si Kyoto. Wanita tersebut bernama Yukong. Lalu si Kyoto menjelaskan bahwa dia dan muridnya sedang mengadakan tur keluar kota. Namun karena adanya gempa dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengunjungi gubuknya si Kosuke. Singkat cerita, saat malam hari, Kyoto menggoda Kosuke untuk mengajak Kosuke berpokpak poker. Karena Kosuke selalu digoda oleh Kyoto, akhirnya Kosuke pun melayani pokpak poker dengan si Kyoto. Namun saat mereka tengah bermantap-mantap dengan Kyoto, tiba-tiba saja lampu di dalam mati. Sementara itu dari luar gubuk terlihat Shiorin yang datang dan mengganggu aktivitas pokpak pokernya si Kosuke. Sementara itu Kosuke tidak senang karena diganggu oleh si Shiorin. Lalu Kosuke pun beranjak keluar dari gubuk tersebut dan melihat Kyoko yang sedang berdiri di luar gubuk tersebut. Karena Kosuke lagi sagne-sagnenya, lalu Kosuke pun merayu Kyoko untuk melakukan pokpak poker. Akan tetapi lagi-lagi Shiorin mengganggu Kosuke karena melihat Kosuke sedang berpokpak poker. Akhirnya mengganggu murid-murid dari teman Kosuke, lalu mengajaknya untuk pokpak poker di dalam mobil. Lalu mobil itu pun bergoyang-goyang. Sementara itu murid-murid yang lainnya juga berantri datang dan ingin digilir pokpak poker dengan Shiorin. Keesokan paginya saat Kosuke sudah terbangun, ia kemudian keluar lalu melihat Kyoko yang sedang sendirian menyeduh kopi. Lalu Kosuke pun menanyakan keberadaan yang lainnya pada kemana. Hyuko kemudian menjawab bahwa mereka semua sudah pergi. Hyuko mengatakan bahwa Hyuko akan tinggal di sini dan akan menemani Kosuke. Mendengar hal itu, Kosuke pun bukannya senang, tapi Kosuke malah menyuruh Hyuko untuk pergi dari gubuk ini dan menyusul teman-teman yang lain.
Setelah Hyuko pergi, kemudian tiba-tiba Shiorin pun datang. Kosuke pun akhirnya memanggil Shiorin dan mengajak ke gubuknya untuk melakukan pokpak poker. Di sini yang lain terlihat mobil guru dan muridnya tiba-tiba saja berhenti. Karena bermantap-mantap malam dengan Kosuke diganggu oleh Shiorin, akhirnya si guru tersebut mengajak salah satu muridnya untuk melakukan pokpak poker di sabana rumput. Beralih ke scene yang lain, terlihat Hyuke sedang berjalan sendirian, kemudian melihat Hyakuza yang sedang ngompol. Dan Hyuke pun akhirnya memerhatikan Hyakuza yang sedang ngompol itu. Pada akhirnya mereka pun berpokpak poker di dalam mobil. Scene kemudian beralih lagi kepada gubuknya Kosuke. Di dalam gubuk Kosuke sudah berada Kosuke dengan Shiorin yang sedang berpokpak poker. Dan adegan praktek tersebut sangat gegerbegan dengan menggunakan jurus yang adu glajer. Saking bersemangatnya bermain sehingga membuat gubuknya si Kosuke ini sampai-sampai ambruk dan tapi mereka pun tetap saja melanjutkan berpokpak pokernya. Karena gubuk Kosuke sudah hancur, akhirnya mereka berdua pun melakukan pokpak pokernya di bar temannya Kosuke yang bernama Kobuchi. Karena kebetulan si Kobuchi itu sedang tidak ada. Sepanjang malam mereka pun melakukan pokpak poker dengan penuh semangat. Keesokan paginya Kosuke terbangun dalam keadaan telanjang, posisi Shiorin sudah tidak ada. Di sini yang lain terlihat Hyakuza dengan Hayako sedang bermesraan dan bergembira. Singkatnya mereka berdua ini sudah resmi jadian dan berpacaran. Di akhir film terlihat Kosuke sedang menatap gubuk sederhana yang sudah ambruk. Namun tiba-tiba saja Kosuke fokusnya teralihkan ke kursi yang bertuliskan "Siapakah anjing yang sebenarnya?" Diketahui bahwa tulisan tersebut adalah tulisan dari Shiorin. Dan kemudian film pun tamat. Oke lur, itu dia alur film dari With Woman in the Wind. Cukup film yang menjengkelkan ya. Yang awalnya Kosuke tidak mau berpokpak poker, akhirnya Kosuke lah yang adu glajer sehingga bertuliskan kata dari Shiorin, "Siapa anjing yang sebenarnya?" Ya, terima kasih seluruh sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus support channelnya Mang Uco.